Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri. Dulu, aku kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Bosku, kita panggil aja Pak Bima, adalah orang yang sukses, karismatik, dan kaya. Tapi di balik semua kesuksesannya, selalu ada rumor aneh. Katanya, ada yang bilang kalau kesuksesan itu didapat dari jalan yang nggak biasa. Di awal kerja, semua tampak normal. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang nggak beres. Bosku selalu pilih anak muda buat kerja lembur di kantor, khususnya di tanggal-tanggal tertentu. Aku pernah nanya ke teman-teman, dan ternyata mereka semua pernah ngalamin kejadian aneh saat lembur. Dari suara-suara langkah kaki padahal kantor udah kosong, sampai bau wangi bunga yang tiba-tiba muncul. Suatu malam, giliran aku yang diminta lembur. Aku nggak enak nolak karena ini perintah langsung dari Pak Bima. Jam menunjuk tengah malam saat aku masih berkutat di meja. Tapi tiba-tiba listrik padam. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Jantungku berdebar kencang. Dalam hati, aku berdoa agar itu hanya halusinasi. Di antara remang-remang cahaya emergency light, aku melihat sosok Pak Bima berdiri nggak jauh dari meja kerja. Matanya terlihat aneh, tajam tapi kosong, seolah bukan dirinya. Dia melangkah mendekat tanpa mengeluarkan suara. Hanya ada senyuman dingin di wajahnya. Aku merasakan sesuatu yang amat nggak enak, seperti ada hawa dingin yang menyelimuti ruangan. Aku mencoba bertanya, "Pak, ada apa ya?" Tapi dia cuma diam, masih dengan tatapan aneh itu. Dalam hati, aku mulai panik, merasa ada yang nggak beres. Saat aku mencoba berdiri, tiba-tiba dia merentangkan tangannya, dan berkata dengan suara yang jauh lebih dalam dari biasanya, "Kamu sudah terpilih." Tanpa sadar, aku mundur selangkah demi selangkah, tapi tubuhku terasa berat, kayak ditarik sesuatu. Mataku nggak bisa lepas dari tatapan Pak Bima yang semakin menyeramkan. Lalu aku mendengar bisikan, "Bisa ganti nasibku, bisa jadi penggantiku." Seketika, aku merasa seolah ada sesuatu yang merasuk dalam tubuhku, mataku makin berat, dan pemandangan jadi buram. Dalam keadaan setengah sadar, aku cuma bisa berdoa dalam hati. Tiba-tiba, suara azan subuh sayup-sayup terdengar dari masjid di luar. Seketika, tatapan Pak Bima berubah, dan dia melangkah mundur, seperti ada sesuatu yang menahannya. Setelah kejadian itu, aku langsung minta berhenti. Sampai sekarang, aku nggak pernah tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Tapi satu hal yang aku tahu, ada sesuatu yang gelap di balik kesuksesan Pak Bima. Dan aku nyaris jadi korbannya. Setelah aku keluar dari kantor, hidupku nggak langsung tenang. Malah, ada beberapa hal aneh yang terus terjadi. Setiap kali aku mencoba tidur, selalu mimpi buruk yang datang. Mimpinya sama, aku terjebak di kantor lama, ruangan gelap dan dingin, dan Pak Bima selalu berdiri di ujung lorong, memandangku dengan tatapan yang sama menyeramkannya. Aku coba anggap itu cuma efek trauma, mungkin karena ketakutan yang belum hilang. Tapi lama-kelamaan, mimpi itu makin nyata. Aku bisa merasakan dinginnya lantai kantor di bawah kakiku, mendengar suara gemerisik angin di sekitar telingaku. Mimpi ini seperti menyeretku kembali ke malam itu, di mana aku hampir jadi tumbal. Makin lama, hal-hal aneh mulai terjadi di kehidupan sehari-hariku. Barang-barang di rumahku sering berpindah tempat sendiri. Kadang, aku mencium bau bunga melati yang anehnya mengingatkanku pada kantor, padahal nggak ada orang yang masuk ke rumahku. Bahkan, beberapa kali aku merasa ada sosok yang berdiri di dekat pintu kamarku saat aku tidur. Aku akhirnya cerita ke salah satu teman kantor yang juga pernah ngerasain hal aneh. Namanya Rudy. Waktu aku cerita soal kejadian lembur malam itu dan mimpi-mimpi yang selalu datang, dia langsung diam dengan wajah serius. Dia bilang, "Kayaknya kamu perlu ketemu seseorang, bro. Saya punya kenalan yang ngerti hal-hal kayak gini." Teman Rudy itu ternyata seorang paranormal yang biasa dipanggil Bu Surti. Waktu aku datang ke rumahnya dan cerita semuanya, Bu Surti langsung menghela napas panjang, matanya menatap tajam ke arahku. Dia bilang, "Nak, ada energi gelap yang nempel di dirimu, sesuatu yang berasal dari kantor lamamu. Kamu hampir jadi pengganti, atau bahasa halusnya, tumbal dari bosmu." Dari situ, Bu Surti jelasin bahwa Pak Bima memang punya ilmu pesugihan. Setiap beberapa tahun sekali, dia harus memberikan pengganti, seseorang yang akan mengambil alih takdirnya, supaya dia tetap bisa sukses tanpa harus membayar dengan nyawanya sendiri. Dan malam itu, aku hampir jadi pengganti yang dia incar. Dengan bantuan Bu Surti, aku melakukan beberapa ritual untuk membersihkan energi negatif yang masih menempel. Namun, Bu Surti memperingatkanku satu hal, "Nak, kamu harus benar-benar jauh dari orang itu.
Jangan biarkan dia mendekat lagi, karena sekali kamu sudah terikat, sulit untuk benar-benar bebas. Setelah ritual itu, mimpiku mulai berkurang, dan kehidupan sehari-hariku kembali normal. Tapi setiap kali aku melewati gedung kantor lamaku, ada perasaan aneh yang selalu muncul. Seperti ada tatapan tajam yang mengintai dari jendela lantai atas, seolah Pak Bima masih menunggu kesempatan lain untuk menuntaskan rencananya. Kini, aku hidup jauh dari Jakarta, berharap kejadian itu akan menjadi kenangan buruk yang bisa kuabaikan. Tapi, malam-malam tertentu, bau bunga melati itu muncul lagi, dan setiap kali, aku tahu, Pak Bima belum sepenuhnya melepaskanku. Semakin lama, aku mulai merasa bahwa kejadian itu belum sepenuhnya selesai. Walaupun aku sudah pindah jauh dari Jakarta, bau bunga melati itu datang lagi setiap kali aku berada di tempat yang sepi. Seperti ada yang mengikuti, atau mungkin, Pak Bima yang masih mencoba menarikku kembali ke dunia yang gelap itu. Suatu malam, setelah beberapa bulan tinggal di luar kota, aku sedang tidur lelap di rumah baru. Tiba-tiba, aku terbangun dengan perasaan gelisah. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi, dan aku merasa ada yang aneh. Aku mendengar suara langkah kaki yang berat, semakin dekat, seolah seseorang sedang berjalan di luar kamar. Jantungku berdetak kencang. Ketika aku membuka mata, aku melihat sosok hitam besar berdiri di depan pintu kamar, menatapku dengan mata kosong. Ternyata itu bukan hanya mimpi. Sosok itu perlahan mendekat, dan aku merasa tubuhku tak bisa bergerak. Suara itu semakin jelas, langkah kaki yang berat dan perlahan, semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha untuk berteriak, tapi suara tak keluar. Di antara kegelapan itu, aku bisa melihat wajah yang familiar, wajah Pak Bima. Dia tersenyum dingin, senyuman yang sama seperti malam itu di kantor. "Kamu nggak bisa lari, nak," katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kudukku meremang. "Kamu sudah terpilih, kamu bagian dari takdir ini." Aku merasa panik, tubuhku gemetar, dan tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Aku hanya bisa menatap Pak Bima dengan rasa takut yang mencekam. Namun, dalam sekejap, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan aku dalam keadaan ketakutan yang mendalam. Keesokan paginya, aku langsung menghubungi Bu Surti, menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Bu Surti terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Pak Bima nggak akan berhenti. Kalau dia merasa kamu adalah calon tumbalnya, dia nggak akan melepaskanmu begitu saja. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, tapi itu bukan hal yang mudah." Bu Surti mengatakan bahwa untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan Pak Bima dan energi gelap itu, aku harus menghadapi langsung dirinya. Aku harus kembali ke Jakarta, ke tempat asal semua kejadian itu, dan melakukan ritual terakhir di kantor lama Pak Bima. Hanya dengan cara itu aku bisa memutuskan ikatan yang masih ada. Aku merasa takut, tapi juga tahu, ini satu-satunya cara agar aku bisa bebas dari bayang-bayang Pak Bima yang terus menghantuiku. Dengan hati yang berat, aku kembali ke Jakarta, menjejakkan kaki di gedung yang dulu menjadi tempat kerja, yang kini terasa sangat menakutkan. Malam itu, aku kembali ke lantai yang paling atas, tempat kejadian yang hampir merenggut nyawaku. Dengan bantuan Bu Surti, aku mulai ritual itu. Suasana di ruangan itu terasa sangat dingin, dan seolah ada yang mengawasi. Tiba-tiba, Pak Bima muncul di depanku, dengan tatapan yang lebih tajam daripada sebelumnya. Dia berkata, "Kamu bisa kabur kemanapun, kamu takkan pernah bebas dariku." Aku berdiri tegar, meski tubuhku terasa sangat lelah. Bu Surti membacakan doa-doa yang kuat, dan aku berusaha fokus pada pikiran positif. Perlahan, Pak Bima mulai menghilang, suaranya menjadi semakin samar, dan ruangan itu kembali normal. Saat ritual selesai, aku merasa ada beban yang lepas dari pundakku. Aku akhirnya benar-benar bebas dari bayangan gelap Pak Bima. Walaupun aku tahu bahwa mungkin saja dia akan mencari cara lain untuk kembali, aku merasa lebih kuat. Setidaknya, aku sudah menghadapi ketakutanku dan memutuskan ikatan itu. Namun, meskipun aku kembali ke kehidupan normal, aku selalu ingat, kalau ada hal-hal gelap di balik kesuksesan yang tak selalu terlihat. Pak Bima mungkin sudah pergi, tetapi keajaiban gelap yang dia jalani tetap meninggalkan bekas yang sulit untuk dilupakan. Setelah kejadian itu, aku merasa hidupku mulai kembali tenang. Mimpi buruk dan kejadian aneh yang menghantui mulai menghilang, dan aku mulai berpikir bahwa akhirnya aku benar-benar bebas dari bayangan Pak Bima. Aku melanjutkan hidup, bekerja dengan tenang di tempat baru, dan membangun kehidupan yang jauh dari masa lalu yang gelap. Namun, satu malam, saat aku sedang pulang dari kantor dan melewati jalan yang gelap, aku melihat sesuatu yang tak bisa aku lupakan. Di ujung jalan, aku melihat sebuah taksi berhenti. Yang membuatku kaget adalah sosok yang duduk di dalamnya, sosok yang sangat familiar.
Itu adalah Pak Bima, dengan senyuman dingin yang sama, menatapku dari dalam mobil. Aku terdiam sejenak, merasa tubuhku membeku. Taksi itu melaju perlahan, seolah mengejarku. Aku mempercepat langkah, tapi ada perasaan yang sangat menakutkan merayap ke dalam diriku. Ini nggak mungkin, pikirku, Pak Bima nggak bisa hidup lagi. Namun, saat aku berbalik, taksi itu sudah menghilang. Begitu saja, langit yang tadinya gelap, tiba-tiba terasa semakin mencekam. Aku berlari pulang dengan jantung yang berdetak kencang, penuh rasa was-was. Setelah kejadian itu, aku mulai merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar lagi. Ada orang-orang yang mulai menghubungiku, teman-teman lama yang dulu bekerja denganku di perusahaan Pak Bima. Mereka semua mengaku mendengar suara Pak Bima di kantor, meskipun dia sudah lama menghilang. Bahkan, ada yang mengaku melihat sosok Pak Bima berjalan di sekitar gedung, seolah-olah dia masih ada di sana, masih mengendalikan semuanya. Rasa takutku semakin mendalam. Aku mulai menyadari bahwa mungkin saja Pak Bima benar-benar tidak mati. Mungkin, dia telah mengikatkan dirinya dengan kekuatan gelap yang membuatnya bisa bertahan, atau bahkan mengendalikan orang-orang di sekitar yang dia pilih. Aku merasa seperti baru saja masuk ke dalam sebuah lingkaran gelap yang tak bisa aku hindari lagi. Hidupku semakin kacau. Di tengah kebingunganku, aku akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Bu Surti lagi. Waktu itu, aku datang ke rumahnya dengan perasaan cemas, membawa segudang pertanyaan yang belum terjawab. Bu Surti yang terlihat lebih tua dari terakhir kali, memandangku dengan tajam. Pak Bima memang sudah tak tampak di dunia ini, tapi energi yang dia miliki tak pernah hilang begitu saja, katanya dengan suara yang berat. Dia membuat perjanjian yang sangat kuat dengan kekuatan gelap. Kalau kamu pikir dia pergi begitu saja, itu salah besar. Dia tetap ada, menunggu orang yang dia pilih untuk mengambil alih takdirnya. Apa maksudnya? Tanyaku. Suara hampir tercekat. Pak Bima sekarang ada dalam bentuk lain. Dia tidak membutuhkan tubuh manusia lagi. Dia bisa berada di mana saja, mempengaruhi siapa saja yang terhubung dengan dunia gelap. Kamu, nak, adalah bagian dari takdir itu. Selama kamu masih hidup, kamu akan terus terikat dengan Pak Bima. Kamu tak akan benar-benar bebas. Aku terdiam, bingung, dan takut. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bu Surti menatapku dalam-dalam. Ada satu cara untuk memutuskan ikatan ini sekali dan untuk selamanya. Tapi itu akan menjadi ujian yang sangat berat. Kamu harus menghadapi Pak Bima, bukan dalam dunia ini, tapi dalam dunia yang lebih gelap, tempat dia berkuasa. Kalau kamu berhasil mengalahkannya di sana, ikatan itu akan putus. Tanpa ragu, aku setuju untuk menjalani ujian itu. Bu Surti mempersiapkan segala yang diperlukan, doa, benda-benda sakral, dan ritual yang harus dilakukan. Aku merasa tubuhku gemetar saat melangkah ke tempat yang sudah dipersiapkan. Ini adalah perjalanan terakhirku, sebuah perjalanan yang bisa mengakhiri semuanya atau bahkan mengakhiri hidupku. Ritual itu dimulai. Aku merasakan tubuhku terseret ke dalam kegelapan yang dalam. Dunia sekitar mulai memudar, dan aku seolah dibawa ke tempat yang sangat asing. Sebuah dunia yang suram dan kosong. Di sana, aku melihat Pak Bima berdiri di tengah kegelapan, memandangku dengan tatapan yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Senyumannya kali ini penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Akhirnya, kamu datang, katanya, suaranya bergema di seluruh ruang yang gelap. Ini adalah takdirmu, kamu tak akan pernah bebas dariku. Namun, aku tahu ini adalah pertarungan terakhir. Dengan keberanian yang tersisa, aku melangkah maju, menatapnya tanpa rasa takut. Aku tahu, jika aku gagal kali ini, aku tak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayangnya. Dengan doa yang aku bisikkan dalam hati, aku menghadapi Pak Bima, melawan kekuatan gelap yang dia bawa. Perang ini berlangsung begitu lama, rasanya tak pernah berakhir. Tetapi akhirnya, dengan segala usaha dan kekuatan yang tersisa, aku berhasil mengalahkannya. Pak Bima, yang selama ini menguasai hidupku, akhirnya jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan ikatannya pun putus. Aku terbangun di dunia nyata, merasa kosong tapi bebas. Tak ada lagi bayang-bayang Pak Bima yang mengintai, tak ada lagi mimpi buruk atau kejadian aneh yang mengikutiku. Aku akhirnya benar-benar bebas, dan semuanya berakhir. Pak Bima tidak bisa lagi mengendalikan hidupku. Kehidupan kembali normal, tapi aku tahu satu hal pasti, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kebebasan sejati. Aku telah melawannya, dan kini aku hidup tanpa takut, meskipun bayang-bayang masa lalu itu akan tetap ada dalam ingatanku selamanya.